أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak terhitung, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa saja yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, jamaah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab kita tentang Hilyah Talibil Ilmi, perhiasan bagi para penuntut ilmu, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang belajar kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya kita harus waspada. Kita diberikan wanti oleh para ulama untuk tidak belajar dengan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah di sini yang dimaksud adalah mereka-mereka yang memiliki penyimpangan dalam akidah, seperti Rafidhah, ya Syiah Rafidhah, sangat jelas penyimpangan mereka dalam akidah yang mereka mengkafirkan para sahabat. Seperti Khawarij misalnya, sangat jelas penyimpangan mereka dalam hal akidah yang mereka mengkafirkan kaum muslimin. Seperti misalnya Qadariyah, Jabariyah, ini adalah sekte-sekte atau kelompok-kelompok dalam Islam yang memiliki penyimpangan dalam akidah. Nah, kita sebagai penuntut ilmu harus selektif dalam memilih guru kita. Jangan sampai kita belajar dengan seorang guru tapi memiliki penyimpangan dalam akidah. Ini sangat berbahaya. Kemudian yang dimaksud dengan ahli bid'ah di sini, kata beliau, yang kedua adalah guru-guru yang banyak mengajarkan hal-hal yang khurafat, hal-hal yang tahayyul, yang sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam, bahkan tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajarkan misalnya ilmu kebal, ilmu tahan di bacok, ilmu bisa terbang, bisa jalan di atas air, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Bisa membaca masa depan orang dengan menggunakan media telapak tangan, dengan melihat mimik wajah seseorang. Ini masa depannya bagus, ini masa depannya tidak bagus. Nah, guru-guru yang mengajarkan seperti ini, maka dihindari untuk belajar dengannya, karena dia mengajarkan hal-hal yang khurafat. Begitu juga kita
menghindarkan diri kita untuk tidak belajar kepada ahlul hawa, yaitu mereka-mereka yang beragama mengandalkan, mengutamakan akal dan hawa nafsunya, sehingga mereka menolak dalil. Jadi dalil nas Al-Quran dan hadis Nabi itu dikesampingkan dulu. Jadi perkara yang akan kita lakukan ini, perkara yang kita yakini ini, apabila dia tidak sesuai dan tidak sejalan dengan akal kita, maka nas Al-Quran, nas dari hadis Nabi itu ditolak. Nah, guru yang seperti ini, yang lebih mengedepankan akal, tidak baik untuk dijadikan guru, tidak baik untuk diambil ilmunya. Karena nas inilah yang harusnya mengalahkan akal. Ya, ada beberapa nas di beberapa syariat dalam Islam ini yang memang tidak bisa dicerna oleh akal. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-din bi ra'yi." Andai kata agama ini bisa dinalar, artinya apabila agama ini berpanduan, beralasan dengan akal, maka yang lebih pantas untuk diusaf khuf. Khuf itu adalah seperti kaos kaki yang tebal. Kalau dulu alas kaki yang terbuat dari kulit, di zaman Nabi itu alas kaki yang terbuat dari kulit yang menutupi kaki sampai mata kaki. Nah, ketika mereka keluar dan memakai kaos kaki itu atau alas kaki itu dalam kondisi bersuci, itu cukup bagi mereka nanti kalau ingin berwudu lagi, tidak perlu membuka khuf itu, cukup dengan mengusap bagian atas khuf saja. Mengusap bagian atas. Kata Ali bin Abi Thalib, andai kata agama ini dibangun di atas akal, maka yang lebih pantas untuk diusap itu bukan bagian atas khuf, tapi bagian bawahnya. Karena alas kaki, yang namanya alas kaki, yang kotor itu adalah bagian bawahnya yang kita gunakan, yang untuk diinjak-injak ke dasar bumi itu, ya bagian bawahnya. Jadi harusnya kalau kita mau mengusap khuf, itu bagian bawahnya dia yang kotor, ada debu-debu, ada tanah di situ, itu yang diusap. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya pada syariat masul khaffaini ini adalah bagian atasnya. Ini kan suatu hal yang tidak bisa dicerna oleh akal. Kita hanya bisa sami'na wa ata'na. Ini syariat. Udah, kita ingin mengusap khuf bagian atasnya. Inilah syariat Islam. Andai kata agama ini bisa dicerna dengan akal, seseorang kentut, kenapa yang dibasuh wajahnya? Kenapa tangannya? Kenapa yang diusap kepalanya? Kenapa yang dicuci kakinya? Orang dia kentut kok. Seharusnya yang dibasuh itu adalah bagian duburnya. Karena disitulah tempat keluar angin tersebut. Ini kita kentut, tapi malah yang dibasuh wajah gitu. Ini kan kalau agama diakal-akalin seperti ini akan rusak syariat. Makanya sekarang kita banyak sekali mendapati orang yang lebih mengutamakan akalnya daripada syariat Islam yang sudah dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada memang beberapa syariat Islam yang bisa kita gali hikmahnya ada. Ada beberapa syariat Islam yang kita bisa lihat penjelasan para ulama kenapa ini disyariatkan. Dijelaskan oleh para ulama begini-begini. Ada. Tapi ada beberapa syariat yang tidak bisa diketahui hikmah di balik pensyariatan itu. Kalau kita tidak tahu dan para ulama tidak menjelaskannya, kita tinggal mengucapkan sami'na wa ata'na. Selesai. Begitu harus dalam beragama. Nah, kalau seseorang lebih mengutamakan akalnya, ini akan banyak sekali syariat-syariat akan ditolak. Terutama syariat-syariat yang mereka menganggap itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Akal nggak bisa sampai ke sana. Dan tidak bisa diteliti. Syariatnya itu tidak bisa diteliti, tidak bisa digali informasinya terlalu dalam, seperti misalnya turunnya Nabi Isa, nanti di akhir zaman keluarnya Dajjal.
adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala jumlahnya begitu banyak yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kata Rasulullah SAW, sudah ada di dunia ini. Bahkan mereka sudah ditembok, dikurung dalam sebuah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Berarti kan ada di dunia ini. Sudah ada, makhluk itu sudah ada. Gak mungkin. Gak mungkin. Akal gak bisa menerimanya. Kalau memang ada makhluk itu, sudah ada di dunia ini, pastilah akan diketahui di mana posisinya. Di belahan bumi mana yang sudah tidak terpantau. Coba kita bayangkan, di belahan bumi mana yang sudah tidak terpantau? Semuanya sudah terpantau. Dari ujung sampai ujung sudah diketahui. Ini adalah hutan, ini adalah ini daratan, ini salju, ini seterusnya. Semua sudah terpantau. Terus di mana? Di mana Ya'juj dan Ma'juj itu di mana? Akan ditolak oleh akal. Akhirnya kalau sudah akal bermain, sudah tidak mungkin. Gak ada. Maksudnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah simbol barangkali. Simbol kerusakan. Karena Ya'juj dan Ma'juj diceritakan Rasulullah itu adalah makhluk Allah yang merusak bumi ini. Oh, berarti Ya'juj dan Ma'juj itu bukan makhluk yang tidak diketahui sampai saat ini. Dia sudah ada. Pokoknya siapa saja manusia atau satu negara yang negara tersebut suka merusak, inilah yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Begitu juga dengan Dajjal. Dajjal itu tidak ada, hakikatnya tidak ada. Dajjal itu cuma simbol keburukan. Lihat, akibat dari beragama dengan akal. Inilah bahayanya. Maka ketika seseorang beragama, dalilnya adalah akal, maka ini akan merusak tatanan yang sudah diatur sedemikian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, itu dirusak oleh mereka. Bukan artinya Islam tidak menghargai akal, tidak. Islam sangat menghargai akal. Makanya para ulama mengatakan akal yang sehat, akal seseorang yang cerdas, tapi dia sehat ya, pasti akal ini tidak akan menolak nas-nas Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu Al-Qur'an maupun hadis. Ini akal yang sehat. Tapi sebagian orang ada akalnya yang tidak sehat. Sehingga hadis yang sahih pun, bahkan Al-Qur'an yang menjelaskan perkara itu pun ditolak gitu. Ini menunjukkan akal orang tersebut tidak sehat. Makanya akal itu adalah sarana untuk memahami nas Al-Quran betul. Sarana untuk memahami. Kalau kita tidak punya akal, kita nggak bisa paham, nggak hafal kita. Bagaimana kita mau memahami syariat Islam ini? Cuma dia sebagai sarana untuk memahami, bukan sebagai alat ukur dalam menentukan hal yang baik dan yang buruk. Itu yang tidak boleh. Ketika akal dijadikan alat ukur untuk menentukan ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, hanya sebatas akal manusia, walaupun dia cerdas, walaupun titelnya itu sudah mentok, udah nggak ada lagi titel, udah dari ujung namanya sampai, dari pangkal nama sampai ujungnya itu berderet titel-titelnya, ini orang sangat cerdas sekali. Tapi kecerdasan akalnya itu tidak bisa dijadikan alat ukur untuk menentukan hal yang baik dan buruk dalam Islam. Hal yang halal dan yang haram dalam Islam bukan akal yang menentukannya, tapi adalah nas dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Baik. Begitu juga kata para ulama, termasuk guru yang tidak boleh diambil ilmunya adalah mereka-mereka yang lebih mengutamakan hadis-hadis yang lemah. Yang diajarkan itu bahkan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang tidak ada dasarnya, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal masih banyak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hal yang seperti itu. Amalannya sama. Amalannya sama. Misal amalan membaca surah Al-Ikhlas. Itu kan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Rasul mengatakan surah Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Itu kan hadisnya sahih. Sudah cukup bagi kita untuk kenapa kita mengamalkan membaca surah Al-Ikhlas itu. Sudah jelas ada dalilnya. Tapi ada orang yang mengamalkan bacaan surah Al-Ikhlas
Tapi landasan dasar dalilnya itu adalah hadis yang lemah, bahkan hadis yang palsu. Misal di sini dijelaskan, mereka membawa ini adalah menganggap dan menyandarkan ucapan ini kepada Rasulullah, padahal ini tidak sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, innallaha yakhluq min kulli harfin min surati qul huwallahu ahad al-fatair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari setiap huruf per huruf dari surah Al-Ikhlas. Bayangkan, ayat pertama saja itu sudah berapa huruf? Qul huwallahu ahad. Itu sudah berapa huruf? Per hurufnya, kata mereka, per hurufnya itu Allah akan jadikan 1000 burung. Jadi qul, huruf qafnya itu, satu huruf itu akan lahir 1000 burung. Wa kullu ta'ir, dan setiap burungnya itu alfu lisanin. Setiap burungnya itu punya 1000 lidah, 1000 mulut. Kulluha yad'u aw tusabbih lihadza alladhi qara'aha. Dan setiap burung tadi yang satu ekornya itu punya 1000 mulut, itu mereka selalu bertasbih, selalu berdoa untuk kebaikan orang yang membaca Qul huwallahu ahad ini. Ini bagus, niatnya bagus sekali. Memotivasi orang untuk berzikir dengan membaca surah Al-Ikhlas. Tapi niat bagus, niat yang baik itu tidak menunjukkan bahwa ini adalah cara yang dibenarkan dalam beragama. Sama seperti tadi, beragama dengan hawa nafsu, sama seperti ini contohnya. Jadi beragama dengan perasaan. Agama itu tidak bisa dalil landasan ukuran kebenaran itu adalah perasaan, nggak bisa, nggak boleh dalam Islam. Kenapa kita lakukan ini? Kenapa kita melakukan ritual ibadah itu? Kenapa kita baca zikir ini? Kenapa kita berselawat itu? Ah, kan baik, kayaknya baik ini, kayaknya baik. Nah, kayaknya baik ini nggak bisa jadi dalil. Betapa banyak saudara-saudara kita terkadang salah dalam mengamalkan wirid-wirid, dalam apalagi namanya itu zikir-zikir, ada rawatib, apalah namanya. Nah, terkadang itu mereka tidak kritis gitu. Ketika mereka mendapatkan misalnya salawat A. Salawat A ini berarti kan salawat, ibadah. Salawat itu kan ibadah. Nah, ibadah ini apa dasarnya? Oh, dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah misalnya. Abu Hurairah ini kemudian dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Ini sudah jelas. Jelas. Berarti amal ini boleh diamalkan. Kenapa? Karena ada dasarnya, ada landasan hukumnya. Tapi kalau dia mengatakan siapa orang yang melakukan salawat A dibaca sekian kali di tempat ini, lalu kemudian dia akan mendapatkan A, misalnya rezekinya diluaskan oleh Allah, B, akan dihilangkan kegalauannya, C, akan diberikan setiap masalah jalan keluarnya. Nah, ini kan keutamaan-keutamaan dalam beramal itu untuk memotivasi orang agar beribadah, yaitu bersolawat. Tapi tidak bisa kita ingin memotivasi orang tapi menggunakan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu, lalu itu disandarkan kepada Nabi. Ini namanya berdusta atas nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Niat baiknya itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Karena jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang lancang berdusta atas namaku, maka silahkan falyatabawwa maq'adahu finnar. Silahkan ambil posisinya nanti, ambil tempat tinggalnya nanti di neraka. Dia akan mendapatkan bagian tempat tinggal di neraka. Makanya beragama itu tidak cukup dengan modal perasaan. Kayaknya kan baik. Masa iya sih ada orang yang sholat tapi sholatnya itu menyebabkan dia masuk neraka? Mungkin atau tidak? Ya secara perasaan kita nggak mungkin lah. Dia sholat kok. Dia sholat, Allahu Akbar, ruku, sujud, bacaannya bacaan sholat. Tapi apakah mungkin ada orang yang sholat, dengan sholatnya itu dia bisa masuk ke dalam neraka? Secara perasaan kita enggak.
orang baik kok dia sholat. Cuma dia sholatnya itu sehabis sholat subuh misalnya. Kita tanya, ini habis sholat subuh kan tidak ada sholat sunnah lagi. Kita mencoba bertanya untuk bertabayun. Barangkali dia mengqadha sholat qabliyah subuhnya. Atau mungkin sholat-sholat yang dia lakukan seperti habis berwudu, dia mau sholat setelah wudu. Atau dia baru masuk masjid, dia sholat 2 rakaat untuk penghormatan terhadap masjid. Nah ini sholatnya nggak ada, niatnya nggak ada, nggak jelas. Ditanyakan, Pak, sholat apa tadi 2 rakaat habis sholat subuh? Nggak sholat apa-apa, pengen sholat aja, cuma pengen sholat saja gitu. Sholat apa namanya? Sholat apa ya? Pokoknya sholat aja gitu. Nah, sholat yang seperti ini nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada contohnya dari Nabi SAW, nggak ada penjelasannya. Walaupun itu baik, salat menyembah Allah, ruku, sujud, zikir di dalamnya, baca Al-Quran di dalamnya. Tapi karena tidak ada dasar hukum terhadap amalan itu, maka amalan ini terancam tertolak dan tidak diterima oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini beliau mengatakan hati-hati dengan poin ini. Ada sebagian guru, sebagian ustadz itu malah mengajarkan kepada murid-muridnya perkara-perkara amalan-amalan yang itu dasarnya lemah sekali, bahkan dasarnya itu palsu gitu. Tidak ada dasar hukumnya yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diteliti, ketika dilihat kembali, tidak ada dalil-dalil yang valid menjelaskan amaliyah itu, ritual itu. Tidak ada hadisnya yang sahih. Maka sikap kita, pertama tidak berguru dengan orang tersebut, yang kedua jangan amalkan. Karena nanti percuma. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Rasulullah, siapa orang yang melakukan ritual amalan yang amalan itu tidak ada contohnya, tidak ada dasar hukumnya, maka terancam amalan itu tertolak. Jadi sia-sia, kasihan. Sudahlah umur kita singkat di dunia ini, lalu kemudian kita berusaha untuk semangat beramal, banyak amalan yang kita kumpulkan di dunia ini, tapi ternyata ketika kita lihat di akhirat dia habaan mansurah. Dia seperti debu yang berterbangan, nggak ada bekasnya, nggak ada manfaatnya. Maka sisa umur kita di dunia ini manfaatkan, tapi ingat, manfaatkan pada beribadah kepada Allah, pada ibadah-ibadah yang sudah jelas ketentuannya dalam syariat. Kalau tidak ada tuntunannya, tidak ada perintahnya, tinggalkan ibadah tersebut. Karena itu akan menjadi hal yang sia-sia bagi kita. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang berikutnya bagi para penuntut ilmu, dan ini adalah adab yang ke-23. Adab yang ke-23, ihdzar qarinas su. Hati-hati dengan teman yang buruk. Artinya para penuntut ilmu itu jangan sampai punya teman nongkrong, tapi temannya ini punya akhlak yang jelek. Sebatas teman, sebatas kenal, tidak ada masalah. Oh itu siapa? Itu fulan. Tapi fulan ini memang akhlaknya jelek, tingkah lakunya jelek, perbuatannya jelek, amaliyahnya tidak menunjukkan dia ini adalah orang yang baik, kesehariannya tidak menunjukkan dia adalah orang yang soleh. Nah, sebatas kita kenal, oh ini fulan, oh ini tinggalnya di sana, oh ini tetangga saya, sebatas itu tidak ada masalah. Tapi yang dimaksud dengan poin yang akan kita tekankan pada poin yang ke-23 ini adalah punya teman dekat, nongkrong di sana, tapi temannya ini teman yang tidak baik. Terutama dalam hal agamanya ya. Dalam hal agama. Kalau kita punya teman, agamanya tidak baik, kesehariannya maksiat, kesehariannya dosa, tidak ada kebaikan pada orang tersebut, jangan sekali-kali kita ikut nongkrong, menghabiskan waktu dengan mereka. Walaupun durasinya setengah jam, 1 jam, 2 jam, apalagi seharian. Nongkrong, ikut serta di forum tersebut, ikut
dalam pelaksanaan acara, suatu acara yang dibuat oleh mereka, tapi di dalamnya minum-minuman khamar, berjudi, di sana ada perempuan-perempuan dan seterusnya. Ustadz, saya tidak sama sekali menyentuh minum-minumannya. Saya sama sekali tidak menikmati adanya perempuan-perempuan di sekitar sana. Tapi saya nggak enak diajak sama teman. Dan saya sudah terjebak, saya sudah masuk dalam forum itu. Lalu kemudian saya harus menghabiskan waktu ternyata sejam, 2 jam, 3 jam di sana. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena kata beliau, ada busu dassasun. Syekh Zaid Abu Bakar mengatakan, ada busu, perbuatan jelek yang bersumber dari seorang teman, ini akan menurun, menular. Jangan sepelekan ini. Perbuatan buruk, karakter yang buruk bersumber dari teman, itu bisa akan menular kepada kita. Maka kata beliau, idzat tabi'ah naqalah. Karena karakter, watak manusia itu bisa berubah-ubah. Makanya Rasul SAW selalu membimbing kita untuk membaca sebuah doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang selalu membolak-balikkan hati. Ini sifat manusia. Manusia itu punya sifat, punya watak, punya karakter, punya hati. Itu bisa berbolak-balik. Sekarang kita bisa mengatakan A, nanti belum tentu sejam berikutnya kita bisa istiqomah terhadap A itu. Bisa jadi kita akan berpindah kepada B. Hari ini kita mengatakan C, belum tentu besok kita akan tetap mengakui itu C. Ini watak manusia. Bisa jadi hari ini kita sholat berjamaah, belum tentu besok kita bisa sholat berjamaah. Belum tentu hari ini kita bisa istiqomah duduk di majelis ilmu, belum tentu bulan depan kita masih bisa istiqomah duduk di majelis ilmu. Itu terpengaruh dan erat kaitannya dengan teman kita. Kalau kita punya teman yang tidak mencontohkan sesuatu yang baik kepada kita, malah suatu yang buruk terus bersumber keluar dari orang tersebut, lambat laun kita akan melakukan hal yang sama dengan teman kita tadi. Atau mungkin kita tidak melakukannya sama sekali karena kita punya filter, kita punya iman yang kokoh, iman yang teguh, yang selama ini kita sudah bangun kuat. Nggak mungkin saya terpengaruh, nggak mungkin. Bisa, alhamdulillah, mungkin bisa ada orang seperti itu. Tapi ingat, keburukan orang itu tidak akan bisa terlepas dari kita. Betapa banyak kita mendapati teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, dia tidak menjual benda yang haram. Dia bahkan tidak pernah mengkonsumsi benda yang haram. Tapi dia sering berteman dengan orang yang mengkonsumsi, bahkan menjual benda-benda haram tersebut. Dia teman dengan orang ini. Lalu kemudian dia nongkrong, orang ini menggunakan benda haram itu, dia nyantai duduk di sebelahnya. Enggak, saya enggak sama sekali. Jangankan mengkonsumsinya, menyentuh aja enggak. Tapi dia duduk nongkrong di situ. Bisa jadi kalau ada penggerebekan dari polisi, ini orang ini juga ikut kena. Ini contoh duniawi saja nih. Berarti kan pengaruh kejelekan teman itu akan sama menimpa kita sebagaimana menimpa teman kita tadi. Coba kalau ada orang yang 3-4 orang di forum tersebut sedang menggunakan benda haram, lalu kemudian datang polisi, apakah 1, 2, 3 orang itu tidak akan ada pengecualian? Kamu duduk saja ya? Iya. Kamu tidak ikut ya? Enggak, saya cuma ikut duduk saja. Apa kemudian polisi itu akan menyingkirkan 1 orang ini dan menangkap 2 orang ini? Enggak, pasti semuanya diangkut sama polisi. Nanti akan diselesaikan di tempat perkaranya. Kalau memang terbukti dia tidak menggunakannya, dilepaskan. Tapi kan dia tetap ikut, ada efeknya. Efek dari teman dengan yang tidak baik itu ada. Makanya benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masalul jalisi shalih kahamilul misk." Berteman dengan orang yang baik itu seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau kita punya teman kita baik, itu sama seperti kita punya teman yang penjual minyak wangi.
Kalau kita tidak ada uang untuk beli minyak wangi itu, bisa nggak kita tetap menikmati aroma wanginya? Bisa. Kita nggak punya uang untuk beli minyak wangi itu, tapi kita punya teman nih, dia sedang jual minyak wangi. Bisa jadi kita bisa menikmati minyak wangi itu dengan dia berikan. Coba akhi, coba ini wanginya gimana? Enak nggak? Akhirnya kita bisa menikmatinya. Kemudian wangi ya, telapkan ke baju kita. Manfaat wangi dari teman itu kita dapatkan. Oh, temannya ini ternyata pelit juga. Jadi kita punya teman, tapi dia soleh. Kita dekat dengan orang tersebut. Kita tidak diberikan untuk mencicipi minyak wanginya karena mungkin mahal harganya, tapi minimal kita mendapatkan aroma wanginya ketika duduk itu tetap mendapatkan aroma wanginya. Aroma parfum yang tidak digunakan oleh kita, itu tetap akan ada wangi. Di hidung kita itu akan tercium wanginya. Begitu juga sebaliknya, teman yang buruk dipermisalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita berteman dengan orang yang pandai besi. Bisa jadi baju kita terbakar karena serpehan dari api itu, percikan api dari besi tersebut kena baju kita, terbakar. Artinya apa? Bisa jadi teman yang buruk ini mempengaruhi kita sedikit demi sedikit, akhirnya kita masuk dalam keburukan tersebut, dalam maksiat itu. Ada orang yang bisa menahan diri. Oh enggak, saya enggak ikut. Saya enggak ingin melakukan itu. Tapi minimal dia mencium aroma bau busuk, aroma karat dari besi itu dia akan cium. Artinya tetap akan memberikan pengaruh. Tidak bisa ditolak. Perkara ini tidak bisa ditolak. Dia tetap akan terpengaruh dengan bau yang tidak enak di ruangan tersebut. Karena ini tempat yang tidak baik, tempat yang bukan tempat yang tidak baik, tempat yang tidak nyaman lah bagi seseorang untuk berlama-lamaan di sana. Makanya penuntut ilmu tidak punya teman-teman yang seperti ini. Maksudnya tidak punya teman nongkrong ya, lama-lama menghabiskan waktu dengan mereka. Teman sekedar sapa, bagaimana kabarnya, sehat, udah selesai, udah sampai di situ aja. Enggak sampai lama akrab, menghabiskan waktu cerita sejam, 2 jam, 3 jam. Jangan. Bisa jadi ada cerita-cerita dia yang kita dengarkan lalu terpengaruh. Kita terpengaruh. Oh enak ya, oh begini ya, oh begitu ya. Akhirnya pengen nyoba nih. Pertama mungkin tidak nyoba. Dengar ceritanya tadi, pengen lihat-lihat dulu. Oh ternyata melihatnya itu dalam kondisi, wah nikmat ya, enak ya. Ada gerakan hati, dorongan hati untuk sekali-kali cobalah cicipin. Gimana sih rasanya? Inilah bahayanya. Nah, penuntut ilmu tidak pernah melakukan itu. Jangan sampai. Apalagi dia dikenal dengan orang yang rajin ke masjid, sholat 5 waktu, dikenal dengan orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu. Ini sangat tidak pantas dan tidak layak. Dia punya teman nongkrong orang yang akhlaknya tidak baik. Makanya kata beliau di sini, ad-daf'u ashal minar raf'i. Mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Ini ungkapan yang luar biasa. Kata beliau, mencegah untuk tidak berteman dengan orang yang buruk itu lebih mudah daripada nanti mengobati bagi orang yang sudah akrab berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Bisa jadi kita ingin mencegah nih untuk tidak berteman dengan yang buruk tadi. Bisa jadi kita dianggap kurang bergaul lah, terlalu alim lah. Bisa jadi kita punya teman-teman masa lalu. Kita kan punya lembaran yang berbeda-beda di masa lalu. Nah kita ingin meninggalkan masa lalu yang tidak baik ini. Tapi kita sering dibully sama teman-teman kita. Kurang bergaul nih. Gaulnya dengan orang masjid aja sekarang. Kayaknya dia lebih mengutamakan surga nih. Dia mengira dengan begitu dia akan, dan seterusnya. Ada aja bulian-bulian dari teman-teman kita dulu. Tapi itu lebih mudah untuk kita hadapi daripada kita jatuh ke dalamnya, lalu kemudian kita ingin mengobati diri kita supaya hilang dari
akhlak-akhlak yang tidak baik, itu berat. Sama sekarang apa yang kita lakukan untuk menghadapi virus ini. Mencegah agar virus itu tidak masuk pada diri kita, itu lebih mudah, walaupun tetap berat ya. Kita harus pakai masker, sesak, sulit bernafas, banyak aturan-aturan. Tapi itu semua tetap lebih mudah daripada kita sudah terinfeksi virus, kita ingin mengobati virus ini supaya hilang dari tubuh kita. Itu lebih berat. Lihat saudara-saudara kita, harus sekian hari, sekian lama berada di rumah sakit dalam kondisi sulit bernafas. Kemudian setelah sembuh pun masih ada sisa-sisa pengaruh daripada virus itu. Artinya mencegah, walaupun mencegah itu butuh tenaga, butuh biaya, ya berat bagi kita untuk melakukannya, tapi itu tetap lebih mudah daripada kita ingin mengobati hati kita, mengobati diri kita dari pengaruh teman, dari pengaruh dosa yang kita lakukan bersama teman-teman yang buruk itu tetap lebih berat. Oleh karenanya saat ini kita bisa mencegah nih. Oh, ini teman buruk, hindari. Oh, ini teman tidak baik. Ada filter-filter yang kita punya untuk memilih mana teman-teman yang kita nongkrong di sana. Makanya beliau membagi teman itu kepada 3. Lihat. Apa kata beliau? Teman itu terbagi kepada 3. Ada sadiqu manfa'atin, ada sadiqu ladzatin, ada sadiqu fadilatin. Ada teman yang kita berteman dengannya itu karena ada unsur manfaat. Manfaat itu ada unsur manfaat yang kita ambil dari teman itu. Ada kepentingan lah. Yang kedua adalah sadiqu ladzatin, teman karena ada unsur kenikmatan, kesenangan. Jadi ada, kenapa saya berteman dengan ini? Ada unsur yang menyenangkan pada teman ini. Ini teman yang kedua. Ada teman yang ketiga, sadiqu fadilatin. Teman kita berteman dengannya karena akhlaknya yang baik. Ini orang soleh. Nah lihat, dua teman di atas karena ada unsur manfaat, kepentingan, dan karena ada kenikmatan yang bisa kita ambil ketika berteman dengannya, itu akan selesai. Pertemanan itu akan selesai dengan selesainya tujuan dari pertemanan itu. Apa sih tujuan kita berteman dengan fulan itu? Oh, karena ada ikatan rekan bisnis, ada ikatan bisnis dengannya. Apa sih tujuan kita berteman dengan itu? Oh, kalau teman dengan ini orangnya loyal sekali. Jadi sering kami ditraktir begini begitu dan seterusnya, kami diajak jalan-jalan. Ada unsur kenikmatan, kesenangan. Kadang dia kalau bicara itu kayaknya nyambung, enak di hati kalau ngobrol lama-lama. Kayaknya pembicaraan kami itu pembicaranya itu nyambung gitu. Enak. Pokoknya kalau duduk dengan ini, orang ini bisa sejam, 2 jam, 3 jam gitu. Sebenarnya bukan masalah maksiat ini. Ini kita tidak bicarakan teman maksiat ya. Enggak, tapi kita punya teman 2 pertama tadi hanya karena unsur duniawi yang kita dapatkan. Tapi ketika hilang unsur duniawi ini, udah hilang pertemanan. Kenapa berteman dengan si fulan itu? Ya Ustaz, karena hobi kami sama. Kami punya hobi kami itu sama. Tapi ketika hilang hobi itu, hilang pertemanan. Ini 2 unsur pertemanan yang pertama dan yang kedua, ini adalah didominasi oleh unsur duniawi. Maka hilang unsur duniawi itu, maka hilang pula lah pertemanan. Dan yang seperti ini nanti, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, pertemanan yang didasari dengan unsur duniawi seperti ini saja tok. Berteman karena unsur duniawi tok, maka kelak di hari kiamat ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar, satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Saling bermusuhan, mereka akan jadi musuh ini nanti di akhirat. Di dunia terlihat mereka akrab, mereka ketawa, ketiwi, senang, ngobrolnya akrab, nyambung, bisa sejam, 2 jam sehari, bisa dalam seminggu 3 kali mereka menjanjikan untuk bertemu. Kayaknya enak ya nongkrong-nongkrong kayak gini. Nanti kita jadwalkan lagi ya.
Kapan ya kita punya waktu lagi? Nanti kita jadwalkan lagi. Kenapa? Karena merasa senang gitu, duduk, nongkrong. Entahkah itu di satu tempat rekreasi atau itu hanya tempat nongkrong, minum kopi, apalah, kafe-kafe dan seterusnya. Hanya sebatas duniawi pertemanan itu, ini bisa terancam. Dalam ayat ini nanti mereka akan bermusuhan di akhirat. Kecuali pertemanannya itu dibangun di atas ketakwaan. Bukan artinya kita tidak boleh nongkrong, ngopi di kafe-kafe. Boleh, tapi tidak hanya sebatas unsur duniawi. Kita berteman, diajak oleh teman, ayo kita ngopi yuk sebentar. Tapi teman ini kita tahu dia ini teman soleh, orang yang soleh, mentraktir lagi. Lalu kemudian kita penuhi panggilannya, undangannya tersebut. Ini kita kenal orangnya, masya Allah, rajin ke masjid, orangnya begini, akhlaknya begini. Kenapa saya tidak terima tawarannya? Udah nongkrong, bisa jadi nongkrong kita dengan teman-teman yang baik ini kita mendapatkan nilai-nilai yang itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi ada nasihat-nasihat penting atau informasi penting yang ingin dia sampaikan dari undangannya tersebut. Ini bagus pertemanan seperti ini. Inilah pertemanan yang ketiga yang kita tidak perlu hitung-hitungan. Kalau kita punya teman yang ketiga ini, lihat kata beliau, ma baqa min ladzatid dunya syai'un illa akhun arfa ma'unatin at-tahaffuz baini wa bainahu. Kata beliau, tidak ada tersisa kenikmatan dunia ini sedikit pun. Bayangkan ucapan beliau yang luar biasa. Tidak ada yang tersisa sedikit pun di dunia ini kecuali teman yang soleh, teman yang baik. Ini akan saya genggam, saya akan jaga, walaupun harus menghabiskan biaya yang besar untuk menjaga pertemanan ini. Ini luar biasa, prinsip luar biasa yang digambarkan oleh Hisham bin Abdul Malik. Beliau menukilkan ucapan Hisham bin Abdul Malik. Saya tidak mendapatkan kelezatan sedikit pun di dunia ini kecuali punya temannya baik, memberikan pengaruh yang baik, mengajarkan nilai-nilai Islam untuk bisa diamalkan dalam kehidupan dunia ini. Ini akan saya akan pertahankan. Pertemanan ini saya akan jaga walaupun harus menghabiskan biaya. Kenapa? Karena pertemanan yang baik atau kita punya teman-teman yang baik itu sebenarnya tidak hanya memberikan pengaruh di dunia ya. Pengaruh di dunia jelas kita dapatkan. Kita punya teman dengan yang baik ini, dalam masalah-masalah apapun kita akan lebih terhibur gitu. Kita lebih bisa mudah menghadapi beban hidup di dunia ini. Teman baik. Dan begitu juga nanti ketika meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, teman-teman yang baik ini itu akan memberikan pengaruh yang begitu besar kepada kita yang sudah meninggal dunia. Pertama, mereka akan mendoakan kita. Dia akan datang ikut menyolatkan kita. Coba tadi dengan orang-orang yang nongkrong-nongkrong biasa yang tujuannya duniawi saja. Ketika kita meninggal dunia, apakah dia akan datang? Ustadz, Masya Allah, karena pertemanannya sangat erat, mereka datang. Pertanyaannya, dia datang itu dalam rangka apa? Dalam rangka mendoakan ikut sholat atau hanya sekedar setor muka doang? Kan kebanyakan kita punya teman-teman itu cuma sekedar datang, setor muka, udah selesai. Tapi lihat, ketika kita punya teman yang temannya ini didasari atas dasar agama, memang atas dasar kesolehan, memang temannya baik, akrab dan baik lagi, soleh lagi. Itu dari awal kita meninggal sampai nanti dikuburkan, dia tetap ada sampai diantarkan di tempat makam, tempat liang lahat, sampai selesai dikuburkan, dia bisa ikut, akan menyisakan waktunya untuk kita. Ini di saat kita meninggal. Belum lagi manfaatnya dari hadis Nabi SAW yang sudah sering kita dengarkan hadis ini. Kata Rasul SAW, "Ma min 'abdin muslimin yamutu fatashahhada atau fayashhad lahu thalasu abyat al-adnaini bi khairin." Kata Rasul SAW, tidaklah seorang muslim
meninggal dunia lalu dipersaksikan oleh 3 jirannya, 3 jiran yang dekat. Jiran ini jangan bayangkan adalah orang yang di sebelah rumah kita tok, tidak. Pengertian jiran di sini yang lebih tepat, yang lebih kuat adalah siapa orang yang dia bersama kita sholat di satu masjid dan sholatnya 5 waktu. Ustaz, kalau 5 waktu nggak bisa karena zuhur asar itu masih kerja. Minimal sholat subuhnya. Nah, siapa orang yang dia rutin sholat subuhnya di satu masjid, maka siapa saja yang satu jamaah dengannya, ini adalah tetangganya. Bisa jadi yang sholat di sini rutin, dia bukan dari Duku Bima. Ada yang dari Grand, ada yang dari Elok, ada yang dari Gading. Ada. Dia sholat. Apakah ini tetangga kita? Tetangga kita. Inilah tetangga kita. Ketika mereka nanti, kata Rasul SAW, memberikan persaksian baik untuk kita, kita dikenal selama hidup, di masa hidup, kita orangnya baik. Lalu mereka-mereka ini menyebutkan, memberikan kesaksian, Masya Allah, fulan ini khair, fulan ini khair, fulan ini baik, fulan ini baik. Kebaikan-kebaikan kita diceritakan, dipersaksikan. Kata Rasul SAW, illa an qala Allah, kecuali Allah akan mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qabilat syahadatu ibadi. Maka persaksian hamba-hamba yang hidup ini, teman-teman yang soleh tadi ini, itu kesaksiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesaksiannya apa? Kesaksiannya misalnya, Masya Allah, si fulan itu semasa hidupnya selalu dan sering sekali berbagi. Itu persaksian baik akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, fulan ini semasa hidupnya gak pernah tinggal salat berjamaahnya. Itu persaksian baik. Itu persaksian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebatas itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ghafartu lahu ma a'lam, dan aku akan ampuni dosa-dosa orang yang meninggal tersebut yang aku ketahui. Bisa jadi teman-temannya tidak tahu. Yang namanya kita manusia tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Tapi kita, teman-teman yang soleh kita tadi ini, dia nggak tahu bahwa kita ini pendosa. Cuma dosa yang kita lakukan itu tidak di hadapan mereka, sehingga mereka tidak tahu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, selain kesaksian mereka diterima, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kurangnya? Apalagi kurangnya kita tidak bersemangat untuk mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Tentu dengan begini kita akan berusaha menjadi soleh gitu. Kalau kita punya teman yang soleh, pasti bisa dipastikan kita akan berusaha menjadi orang yang soleh. Tatkala kita ada usaha untuk menjadi orang yang soleh, ingat bahwa ketika kita meninggal dunia, kita akan mendapatkan doa dari miliaran orang yang masih hidup. Ingat, tapi kita harus berusaha dari sekarang untuk menjadi yang soleh. Ketika kita meninggal dunia, jutaan orang, ratusan juta orang tetap akan mendoakan kita di dalam sholat mereka. Kita dalam sholat, khususnya pada tasyahud, itu kan kita membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kita sering sholat itu, selain kita mendoakan diri kita sendiri, Assalamu alayna, doa untuk kita sendiri. Semoga kesejahteraan, keselamatan dan kesejahteraan untuk kita dan untuk orang-orang yang soleh. Lihat, jadi berteman dengan orang yang soleh ini akan memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi soleh lagi gitu. Ketika kita sudah ada usaha meninggal dalam kondisi berusaha untuk menjadi orang yang soleh, subhanallah, kita meninggal dalam kondisi akan dapat banyak doa dari orang-orang yang sholat. Tapi kalau kita meninggal, wali'iyadzubillah, dengan orang-orang yang tidak baik, dan kita terpengaruh, ketidakbaikannya itu terpengaruh ada pada diri kita, meninggal dalam kondisi tidak baik tadi, kita tidak mendapatkan keutamaan apapun dari teman-teman kita yang baik. Walaupun kita punya teman
yang baik, yang kenal dengan kita, tapi sama sekali kebaikan kita itu tidak pernah nampak pada diri mereka. Kesaksian apa yang akan diberikan oleh mereka? Nggak ada kesaksian itu. Adapun kesaksian yang dibuat-buat itu tidak bisa diterima. Dan kadang ada dalam pengamalan hadis ini salah dalam prakteknya. Hadisnya walaupun ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan hasan, tapi hadisnya yang saya lebih cenderung kepada pendapat ulama, hadis ini adalah hadis yang hasan, bisa dijadikan dalil. Tapi ada yang salah dan keliru dalam prakteknya. Ya, misalnya ada orang yang meninggal dunia sehabis menyolatkan, sehabis ritual-ritual dan seterusnya, lalu kemudian ada seorang yang mengatakan, bagaimana kesaksian bapak-bapak, ibu-ibu terhadap jenazah ini? Khair, kata mereka. Nah, persaksian seperti ini apakah diterima? Ya, kalau memang yang mengatakan khair itu adalah segelintir orang yang soleh, yang selalu menyaksikan kebaikannya, ini diterima, jelas diterima. Tapi sebagian yang juga ikut-ikut teriak khair, dia nggak akan pengaruh, walaupun dia akan mengatakan baik, nggak akan pengaruh. Karena yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW itu adalah teman dekat, tetangga dekat kita. Nah, maka inilah kesempatan kita untuk mengumpulkan teman-teman yang baik. Terutama teman-teman yang baik itu adalah orang-orang yang di masjid. Ini orang-orang masjid ini harus kita kenali gitu. Jangan menjadi jamaah, mohon maaf, ada memang sebagian jamaah kita sekedar sholat, pulang, masjid, pulang, nggak ada yang dia kenal. Nggak ada yang dia kenal, dan kita juga nggak mengenal dia. Ini dari mana? Ini dari siapa? Ini jangan, tidak baik hanya sebatas itu. Ya sebatas cuma datang ke masjid, sholat terus pergi. Enggak kita kenal ini orangnya siapa. Karena kalau kita meninggal dunia dalam kondisi orang hanya kenal wajah doang, kita pengen memberikan kesaksian kepada dia, sulit gitu. Karena kita nggak terlalu dekat. Tapi kalau kita datang ke masjid, Masya Allah, sapa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemudian mulai dengan obrolan, Bapak tinggal di mana? Oh, saya di sini, blok ini. Oh, Masya Allah, dekat dengan Bapak Fulan ya? Oh iya, saya kenal Bapak itu. Lihat, nyambung, tumbuh lagi pertemanan. Nanti ketemu yang kedua, yang ketiga kalinya, udah mulai akrab, bertambah dekat. Ini yang diinginkan dari pertemanan tersebut. Kenapa dengan teman yang hanya menghasilkan duniawi kita bisa dekat sekali? Tapi dengan teman-teman yang di masjid satu jamaah dengan kita, kadang kita nggak kenal gitu. Kan sayang sekali gitu. Kita sudah mencoba untuk mensolehkan diri, jangan sampai kesolehan kita ini, memang bukan tujuan kita, kesolehan kita ini supaya dilihat tampak oleh orang, bukan. Itu memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingin mendapatkan bonus dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita punya teman yang baik aja gitu. Dan teman yang baik ini tidak hanya kenal muka, tapi akrab dengan kita, kenal tempat tinggal kita di sini, alamatnya di sini. Ini yang harusnya kita bisa coba gitu. Bangun untuk mengumpulkan teman-teman yang baik sehingga kita bisa saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya, adab yang berikutnya adalah adab yang ke-24. Adab ini terkait dengan kehidupan para penuntut ilmu ya, kehidupan ilmiahnya, kehidupan dia dalam menuntut ilmu. Apa adab-adab yang harus dia lakukan? Di antara adabnya adalah kibarul himmah fil ilmi. Hendaknya mereka memiliki motivasi yang kuat, semangat yang kuat di dalam menuntut ilmu. Jadi semangatnya jangan setengah-setengah. Apalagi antara semangat dengan tidak semangat. Menuntut ilmu tidak boleh seperti itu. Dia kalau sudah duduk di majelis ilmu, udah jangan ada kata, "Aduh saya terjebak. Saya terpaksa. Udah nggak enak saya mau bangun keluar izin udah nggak enak." Jangan ada kata-kata seperti itu dalam hati kita. Ketika kita sudah duduk, kebetulan kita ke suatu masjid, di masjid itu ada kajian, udah duduk. Langsung perbaiki niat. Walaupun tadi tujuan kita dari rumah tidak ingin ngaji, tidak ingin duduk di majelis ilmu, belum ada niat kita.
Ya namanya seorang kan nggak tahu ada pengajian atau tidak di masjid. Ternyata ada. Dia mau zikir, Ustadz udah mulai naik, udah mulai duduk, udah dia duduk. Jangan ada kata-kata, aduh gimana ya. Ada kata-kata yang tidak enak seperti itu dihilangkan. Karena itu tidak baik bagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu dia harus menghiasi dirinya dengan motivasi yang kuat, semangat yang kuat di dalam menuntut ilmu. Karena itu akan meninggikan derajatnya. Lihat perkataan Syekh Bakar Abu Zaid di sini, min sajayal Islam at-tahalli bi kibaril himmah. Termasuk karakter Islam itu diantaranya adalah memotivasi umat muslim untuk semangat dalam menuntut ilmu. Semangat dalam menuntut ilmu. Kenapa? Litartaqi ila darajatil kamal. Karena dengan dia menuntut ilmu itu seakan-akan, seolah-olah tanpa dia sadari Allah akan meninggikan derajatnya kepada derajat yang sempurna. Bisa jadi dia duduk di majelis ilmu, tujuan dan keinginannya adalah untuk menuntun, untuk mengarahkan keluarganya. Bagaimana dia bisa mungkin memperbaiki, mengarahkan keluarganya, sedangkan dia tidak punya ilmunya? Faqidu syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak punya sesuatu, bagaimana dia bisa memberi? Saya mau bersedekah 100 juta. Kita tanya, Bapak ada uangnya yang mau disedekahkan 100 juta? Enggak. Tapi saya mau sedekah 100 juta. Cuma saya nggak punya uangnya. Gimana caranya? Mau bersedekah tapi nggak ada uangnya. Sama, kita mau memperbaiki keluarga kita, kita mau mengarahkan keluarga kita mau menasihati keluarga kita ingin menjadikan keluarga kita itu lebih baik lagi. Kita tanya, Bapak tahu yang baik untuk diarahkan keluarga itu? Tahu caranya? Tahu ilmunya? Enggak. Lah, terus gimana kita mau memperbaiki keluarga kita? Gimana kita mau mengarahkan keluarga kita? Gimana kita bisa mengarahkan keluarga kepada hal yang baik padahal kita tidak tahu itu baik? Itulah fungsinya kenapa kita duduk belajar. Ketika kita mendapatkan ilmu, oh tadi saya baru dapatkan ilmunya. Lalu kemudian kita dapat dari keluarga kita yang melanggar, kita perbaiki. Oh ini nggak boleh. Tadi ada penjelasannya begini. Jadi ada sesuatu yang kita bisa berikan kepada keluarga kita. Makanya faqidu syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki, dia tidak akan bisa memberi. Makanya ketika seorang menuntut ilmu, bisa saja dia akan tinggi derajatnya tatkala dia bisa menuntun keluarganya kepada hal yang lebih baik lagi. Bisa menjadi pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin. Ini kan suatu derajat yang tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang punya hafalan lebih banyak daripada kita. Ya tentu yang kita akan utamakan adalah orang yang punya hafalan lebih banyak untuk jadi imam. Nah, dia mau mengumpulkan hafalan begitu banyak ini kan tidak mudah. Tidak hanya sekedar duduk, main, keluyuran, enggak. Dia butuh belajar dan butuh semangat untuk belajar itu. Kalau menghafal misalnya, tidak semangatnya setengah-setengah, nanggung, nggak akan mungkin dia bisa selesai hafalannya, nggak akan mungkin dia bisa punya hafalan yang banyak. Makanya tentu motivasi yang kuat, semangat yang kuat itu dibutuhkan bagi para penuntut ilmu. Baik para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang poin yang ke-25 yaitu an-nahmatu fit talab. Ada sifat rakus. Ada sikap dan sifat rakus yang kita miliki dalam menuntut ilmu. Idza alimtal kalimatal mansuba ila khalifatir Rasyid Ali bin Abi Thalib, kata beliau, apabila engkau mengetahui, apabila engkau tahu satu kalimat yang disandarkan kepada khalifah yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, qimatu kulli mri'in ma yuhsinu. Nilai seseorang itu bernilai, seseorang itu berharga, kata Ali bin Abi Thalib, adalah ma yuhsinuhu, sesuai kadar keahliannya.
Nah, ini ungkapan beliau untuk memberikan motivasi kepada kita para penuntut ilmu agar kita semakin rakus, semakin gencar, giat di dalam menuntut ilmu. Karena nilai kita itu ditentukan, kita itu berharga atau tidak berharganya di depan Allah atau mungkin di depan manusia sekaligus. Itu berharga atau tidak berharganya kita itu tergantung keahlian kita. Dalam hal duniawi juga begitu. Kalau ada orang yang cuma penampilannya doang yang bagus, penampilannya doang yang rapi, perawakan wajahnya enak dilihat, tapi dia nggak punya keahlian, ini orang nggak bernilai. Mau ngapain dia? Mau lamar di suatu perusahaan, modalnya dia apa? Keahliannya apa? Dia nggak punya keahlian, maka bisa jadi orang ini tidak berharga, atau mungkin berharga tapi turun, harganya tidak naik. Yang disebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa seseorang itu semakin bernilai, seorang itu semakin berharga dengan keahlian yang dia miliki. Dan keahlian yang kita miliki itu tidak ujuk-ujuk datang dari langit masuk langsung ke otak kita, enggak. Bayangkan kita punya keahlian sekarang ini, dengan keahlian itu kita bisa diterima bekerja. Bayangkan untuk mendapatkan keahlian itu kita harus menempuh pendidikan dari SD, SMP, SMA, kuliah. Lalu kemudian kita ingin mendalami lagi, kita harus naik lagi, sekolah lagi, S2, ada lagi S3 dan seterusnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan kita, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, maka semakin tinggi nilai kita gitu. Gak mungkin sama orang yang daftar di perusahaan, karyawan yang daftar itu tingkatannya ijazah yang dia gunakan SMA dengan seseorang yang menggunakan ijazah S1. Ini secara logika kita artinya yang bisa diterima, keseharian nyata yang bisa kita terima. Contoh nyatanya adalah ketika seorang yang daftar diterima di satu pekerjaan, satu menggunakan ijazah SMA, satu S1. Ini pasti nanti akan dibedakan oleh perusahaan kedudukannya. Mungkinkah yang SMA ini dia lebih tinggi jabatannya daripada S1? Mungkin atau tidak? Enggak mungkin. Ini dunia loh, ini masalah dunia. Sama dalam hal akhirat pun begitu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Allah angkat. Apanya yang Allah angkat? Darajat. Darajat, bukan satu derajat. Darajat itu berarti berderajat-derajat tingginya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang menuntut ilmu itu seperti sekarang kita lakukan. Memang kita tidak merasakan mana kedudukan kita yang diangkat oleh Allah, mana. Bisa jadi di dunia ini belum kita dapatkan. Jangkanya sangat panjang. Karena kita baru menuntut ilmunya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Terus semangat lagi. 10 tahun, semangat lagi. 20 tahun. Kita habiskan umur kita ini untuk menuntut ilmu. Dan yang kita pelajari itu kan tidak banyak sebenarnya. Waktu yang diambil untuk menuntut ilmu ini kan gak banyak. Malah lebih banyak itu kan sekarang yang kita lakukan, waktu kita habiskan itu kan untuk bekerja sebenarnya. Masa kita tidak bisa memaksakan diri untuk menyisakan ya seminggu itu sekali, 2 kali, 3 kali untuk duduk di majelis ilmu? Masa nggak bisa sih kita paksakan diri kita? Masa nggak bisa kita sisakan? Sengaja nih kita sisakan. Pokoknya dalam seminggu itu saya harus punya jadwal untuk bisa duduk di majelis ilmu. Saya udah capek dengan pekerjaan dunia ini. Seminggu dari Senin sampai Jumat saya kerja. Masa iya saya tidak punya waktu untuk menyisakan sedikit, sejam, 2 jam dalam seminggu untuk duduk di majelis ilmu? Ingatlah, Nabi SAW mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami agama. Allah akan mudahkan dia untuk memahami agama ini dengan cara menuntut ilmu. Dan dengan begitu, ini derajat orang tersebut di sisi Allah baik. Yang menilai kita itu baik bukan manusia ya.
Tapi yang menilai kita itu baik, yang memberikan label baik kepada kita adalah Allah. Kalau Allah inginkan kebaikan pada kita, maka Allah mudahkan kita untuk duduk di majlis ilmu ini, kemudian untuk memahami ilmu. Ini berarti Allah ingin berikan kebaikan kepada kita. Jadi jangan ada istilah kita duduk di sini, waduh, udah nggak enak ini. Jangan. Akui pada diri kita, berarti Allah sedang memberikan kebaikan. Allah menginginkan kebaikan kepada saya. Kenapa saya harus ada kayak perasaan dongkol gitu? Hilangkan itu semua, karena kita ingin mendapatkan derajat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sengaja beliau datang ke suatu pasar di Madinah, satu pasar di kota Madinah, sibuk dengan transaksi jual beli, ramai sekali orang. Lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada orang-orang yang di pasar tersebut, "Wahai manusia, kenapa kalian kok masih di sini? Kenapa kalian tidak ikut mengambil bagian warisan Nabi sedang dibagi-bagikan di masjid?" Wah, orang-orang yang mendengarkan ketika itu langsung sontak sadar mendengarkan kalimat warisan. Kita kan kalau mendengarkan warisan terbayang kita, wah, harta bergelimang begitu banyak, melimpah ruah. Itu kan bayangan kita. Dan begitu juga para sahabat ketika itu yang sedang ada di pasar. Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Wahai manusia, kenapa kalian masih tetap ada di pasar ini? Kok kalian tidak pergi ke masjid mengambil bagian warisan Nabi sedang dibagi-bagikan di sana?" Sontak ketika itu mereka sadar dan mereka bergegas menuju masjid. Sampainya mereka di masjid, melihat mana warisan Nabi. Mereka lihat tidak ada apa-apa, tidak ada harta, tidak ada kuda, tidak ada onta, tidak ada emas, tidak ada perak yang dibagi-bagikan ketika itu di masjid. Lalu kemudian mereka merasa dibohongi, mereka balik lagi ke pasar. Abu Hurairah sengaja nunggu di pasar itu, ditungguin sama Abu Hurairah. Pasti mereka akan balik lagi nih ke pasar. Betul, ternyata mereka tadi yang dari pasar ke masjid tidak melihat adanya harta warisan yang dibagi-bagi, mereka balik lagi ke pasar. Lalu kemudian karena mereka masa dibohongi, mereka ngomong ke Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, mana warisan itu? Lah, kok kalian kembali lagi? Kalian kenapa enggak mengambil bagiannya? Warisan apa yang ada di masjid?" Lalu Abu Hurairah bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian dapatkan di masjid itu? Apa yang kalian lihat?" Kata mereka, ada sebagian orang yang baca Quran, ada sebagian orang yang sholat di masjid tersebut, ada sebagian orang yang duduk di majlis ilmu membahas tentang halal, haram, ada yang mereka diskusi agama, macam-macam lah orang yang ada di masjid tersebut. Kata mereka, itulah yang disebut dengan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dinar, tidak dirham. Yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ilmu. Nah, ketika kita duduk di majelis ilmu ini, secara tidak langsung kita sekarang mendapat bagian daripada warisan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan warisan ilmu ini jauh lebih baik daripada harta benda yang kita miliki. Bayangkan ketika kita datang ke masjid, kita dapat satu warisan saja dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal satu hadis yang ringan sekali kita dapatkan. Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar, dia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat, oh ternyata 2 rakaat ya, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya ini. Berarti kan warisan Nabi berupa ilmu itu jauh lebih berharga daripada apa yang sekarang kita miliki. Makanya para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ada kata udah semuanya dipelajari. Itu semuanya sudah dikumpulkan oleh para ulama. Sekarang mudah bagi kita untuk mengakses. Kita di rumah saja, apa informasi ilmu yang ingin kita cari mudah. Tidak perlulah kita duduk-duduk di majelis ilmu seperti ini. Cuma sekedar menghabiskan waktu, cuma dapat capek, lelah,
Kalau kita ingin informasi apa sih kita ingin gali dalam masalah agama ini, tinggal ketik, keluar, Google akan menampilkan apa yang kita inginkan. Nggak cukup seperti itu. Kita sudah pernah bahas bahwa menuntut ilmu tidak boleh dengan otodidak seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang kita pelajari memberikan manfaat dan bisa kita ambil manfaat itu tentunya di dunia ini dan kelak di akhirat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Akhir da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.